Sahabat, kita lanjutkan kisah di balik proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang termuat dalam kitab Badaiduz Zuhur. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk perkembangan channel ini, tidak ada salahnya kalau sahabat subscribe terlebih dahulu. Yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat, setelah tanah dari bumi itu diambil oleh malaikat Israel, maka bumi menangis karena merasa kehilangan salah satu bagiannya. Allah pun memberi wahyu kepada bumi, "Wahai bumi, sungguh suatu saat nanti, aku akan mengembalikan apa yang aku ambil darimu." Sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 55. Kemudian Allah mengutus malaikat Israel agar segenggam tanah tadi diletakkan di pintu surga. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, untuk mencampur tanah tersebut dengan air dari bengawan tasnim sehingga menjadi adonan. Selanjutnya Allah memerintah malaikat Jibril untuk membawa segumpal tanah putih. Tanah putih tersebut adalah hati atau intisari dari bumi. Dari tanah putih inilah Allah menciptakan para nabi. Sahabat, dari sisa tanah putih tersebut banyak sisa-sisa debu. Kemudian debu tersebut dicampur dengan air hingga menjadi adonan yang besar. Allah lalu berfirman, "Wahai orang yang mengadukan kesusahan, tinggalkanlah kesusahan itu dan tunggulah solusinya. Karena waktumu itu berputar dari masa ke masa. Janganlah menentang jika kamu dalam keadaan keruh, karena sesungguhnya kamu tercipta dari paduan air dan tanah." Sahabat, adonan tersebut kemudian dibiarkan selama 40 tahun sehingga menjadi tanah yang keras. Setelah itu dibiarkan lagi selama 40 tahun hingga menjadi seperti batu bata. Baru kemudian Allah membentuk jasad dari adonan tersebut dan meletakkannya di jalan yang sering dilalui para malaikat saat naik turun. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa masa tersebut adalah 40 tahun. Imam Tsalabi menambahkan, ketika Allah membuat adonan tanah liat Adam, Allah menyiraminya dengan hujan kesedihan dan kesusahan selama 40 tahun, kemudian dengan hujan kebahagiaan selama 1 tahun. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, kesusahan lebih banyak daripada kesenangan, dan kesedihan lebih banyak daripada kebahagiaan. Kemudian Allah menampakkan wujud Nabi Adam yang tingginya 60 ziro, yang mana 60 ziro itu kurang lebih 30 meteran. Dan kemudian Allah menciptakan pada tubuh Nabi Adam 360 otot kecil, 240 otot besar, dan bagian 7 lubang di kepala. Kemudian memberi 2 tangan dan 2 kaki dan anggota lainnya. Maka sempurnalah ciptaan Allah yang Maha Suci. Allah sebaik-baiknya zat yang menciptakan para makhluk. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari berkata, sewaktu Allah menciptakan farji atau kemaluan Nabi Adam, Allah berfirman, "Ini adalah amanahku, maka janganlah engkau menggunakannya kecuali pada haknya." Ibnu Abbas berkata, Allah menciptakan 3 perkara dengan tangannya sendiri. Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah pohon Thuba, dan yang ketiga adalah papan yang di dalamnya tertulis kitab Taurat. Maksud tangan di sini bukan tangan yang bermakna dohiroyah, akan tetapi kata tangan yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Kemudian Ibnu Abbas menambahkan, ketika Nabi Adam alaihissalam masih berupa perongkolan tanah liat, iblis melewatinya dan mengetuk perut Nabi Adam dengan jarinya. Dan sebab ketukan iblis itu jadilah pusar pada perut Nabi Adam. Dari situlah asal muasal kenapa manusia mempunyai pusar di perutnya. Lantas, apa yang menjadi penyebab iblis ingin mengetuk perut Nabi Adam? Jawabannya karena iblis penasaran. Dia ingin tahu apakah ciptaan Allah itu bolong atau buntu. Dan ketika mengetahui kalau itu bolong, maka iblis masuk pada perut Nabi Adam dan menerobos ke anggota-anggota tubuh mulai dalam sampai luar dan sampai juga pada otot-otot. Akan tetapi ada satu bagian organ Nabi Adam yang tidak bisa ditembus iblis, yaitu hati. Karena pada hati siapapun tidak bisa menerobos selain Allah. Iblis tidak diberi kemampuan menerobos hati, karena hati adalah Baitur Rabbi.
Oleh karena itulah dikatakan bahwa sesungguhnya setan itu berjalan di aliran darah manusia. Kemudian datanglah pada waktu Allah ingin memasukkan ruh kepada Nabi Adam. Ibnu Abbas berkata, ketika Allah mau meniupkan ruh pada jasad Nabi Adam, maka Allah mengutus ruh agar masuk pada tubuh Nabi Adam melalui kepala. Oleh sebab itulah kepala dinamakan Yafukho. Diceritakan bahwa ruh tersebut membangkang dan enggan masuk kepada jasad Nabi Adam dan protes kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya masuk pada tempat yang gelap?" Sampai-sampai Allah memanggilnya 3 kali untuk masuk ke jasad Nabi Adam. Akan tetapi ruh tadi tidak menghiraukan. Akhirnya dimasukkanlah ruh tersebut ke dalam jasad dengan paksa. Maka Allah memberi wahyu pada ruh tersebut, "Andai saja kamu mau masuk dengan tulus, maka kamu keluarnya pun juga tulus. Tetapi ilmuku sudah tertera di zaman azali, bahwa kamu masuknya secara dipaksa, maka keluarnya pun juga dipaksa." Di saat ruh masuk pada otak, ia berputar-putar sampai 100 tahun, lalu turun pada kedua mata. Seketika itu Nabi Adam bisa melek dan melihat jasadnya yang masih berupa perongkolan batu bata, kemudian turun ke lubang hidung, terus bisa menghirup udara dan bersin, lalu turun ke mulut dan lisan. Saat itu Allah memberi ilham untuk memuji, dan berkatalah lisan Nabi Adam dengan perkataan, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Dan Allah menjawab, "Yarhamuka Rabbuka, ya Adam hadzalaka walid zurriyatika." Oleh sebab inilah sunnah untuk mendoakan orang yang bersin. Diceritakan, saat Adam memuji Allah, maka Allah menjawab, "Karena inilah aku menciptakanmu, wahai Adam." Lalu ruh turun lagi ke dada, tulang rusuk dan perut, maka Adam bisa melihatnya kalau ruh itu berpindah-pindah terus. Dan setiap ruh pindah, maka anggota tadi jadi daging, tulang, dan darah. Di saat ruh sudah sampai di lutut, maka Adam tergesa-gesa untuk berdiri tapi tidak mampu. Maka Allah berfirman, dan di saat ruh merata di seluruh jasad, maka Nabi Adam bisa bergerak, kemudian berdiri akan tetapi masih sempoyongan. Sahabat, maha kuasa Allah dan maha sempurna penciptaannya Allah. Sampai di sini dulu ya sahabat. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.